Baik, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Shalom, Sahabat, saudara-saudara. Ya, selamat hari Shalom. Sabat. Pendeta Kuntarap di Amerika Selamat hari masih Sabat. persiapan ya. Bagi yang di Eropa juga selamat sore. Dan kita akan segera memulai diskusi Sekolah Sahabat PGSSI yang akan dipandu oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Baik, seperti biasa, kami mohon agar kita mematikan audio Zoom pada waktu kita join sehingga tidak mengganggu kegiatan ini, dan acara ini akan direkam sehingga yang akan dipublish atau di broadcast di YouTube akan utuh dan bersih. Baik, kita akan segera mulai. Kami persilakan untuk berdoa buka oleh Ibu Eti Mendur. Kami persilakan. Shalom, selamat Sabat bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk memulaikan acara kita. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami sebagai tanda perhubungan kami dengan Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti. Kami menyerahkan Pendeta Kuntaraf ke dalam tangan-Mu agar dia dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, para anggota PGSSI di mana saja berada, pembahasan Sekolah Sabat pada malam hari ini telah tiba pada Sabat ke-13, Sabat terakhir, triwulan pertama tahun 2024, dengan judul Nantikanlah Tuhan. Untuk itu, kami berikan layar Zoom ini kepada hamba Tuhan, Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Kami persilakan. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian, di mana saja berada. Selamat Ya, Sabat. khusus di Indonesia. Terima kasih untuk doanya, Eti. Selamat siang untuk mereka yang dari Eropa. Saya lihat Cory Sanger ada dari Belanda. Ya. Kemudian selamat pagi untuk mereka yang dari Amerika. Saya akan coba share screen. Ya. Oke. Jadi nantikanlah Tuhan, ya. Kembali ini adalah pelajaran yang terakhir, ya. Jadi kira-kira apa kesimpulan yang kita pelajari untuk sepanjang kuartal ini, ya. Anda akan ikuti, bisa juga kalau misalnya ada yang ikuti melalui Hope Channel, kebetulan kami yang berikan di sana, dan intinya adalah untuk sari apa yang kita bisa pelajari, ya. Sekarang ini adalah bahwa Allah sebagai pencipta, raja dan hakim adalah sumber sukacita, keselamatan, ya, dan pengampunan. Kita dapat berserah kepadanya, menyembahnya, dan menerima janji kehadirannya, ya. Kita sebutkan sahabat yang lalu tentang penyembahan Tuhan yang tidak berkeputusan, ya. Dan sekarang kita belajar untuk menunggu atau menanti, ya. Menunggu dengan damai, dengan indah, menunggu dengan iman, dengan bekerja, dengan penurutan, dan pahala tersedia bagi mereka yang menunggu dengan setia. Ya. Kemudian, mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar untuk menerima panggilan untuk menunggu. Kita belajar bagaimana menunggu boleh menjadi waktu yang penting dalam memiliki damai, bahagia, menyiapkan diri, ya. Kita belajar bagaimana menunggu kedatangan Tuhan dengan menikmati persekutuan dengan Tuhan pada hari Sabat. Bagaimana itu berhubungan antara menunggu dengan hari Sabat. Kita belajar bagaimana masa menunggu adalah masa yang penuh pengharapan serta sukacita akan kedatangannya. Baik, silakan dibaca ayat hafalannya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Terima kasih. Apa yang kita pelajari dari ayat hafalan ini? Kita mendapat undangan untuk menantikan Tuhan. Saat menunggu kita perlu untuk kuat dan meneguhkan hati. Artinya kita tetap mempunyai iman yang kuat, tetap mempunyai kesabaran ya dalam menunggu. Banyak orang yang tidak sabar kalau tunggu ya. Dan kata menantikan Tuhan disebutkan 2 kali, menunjukkan pentingnya dalam menantikan Tuhan. Betapa sering Tuhan itu tidak menjawab cepat yang menjadi doa kita, ya. Kita harus nantikan Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita nantikan Tuhan. Apalagi kita menantikan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Diperlukan iman yang kuat dan teguh untuk tetap setia dalam menantikan Tuhan. Baik. Garis besar pelajaran kita bagi dalam 3 bagian. Perlunya menantikan Tuhan, bagaimana menantikan Tuhan, dan bila menantikan Tuhan itu berakhir. Oke. Nah, kita lihat apakah arti menantikan Tuhan. Siap, silakan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 13-14. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7. Jadi kita lihat kata menantikan Tuhan itu diulang-ulangi, ya, dan itu terdapat banyak dalam buku Mazmur. Oke. Nah, menantikan Tuhan, salah satu stres atau tekanan terbesar dalam hidup ini adalah stres atau tekanan menanti. Tidak peduli siapa kita, di mana kita tinggal, atau apa posisi kita dalam hidup, kita selalu harus menanti sesuatu. Dari mengantre di toko hingga menanti untuk mendengar prognosis medis dan sebagainya, kita menanti ya yang tidak selalu kita sukai, bukan? Ya. Begitu juga dalam menantikan Tuhan, di mana gagasan menantikan Tuhan tidak hanya ditemukan dalam buku Mazmur, tetapi hampir ada di seluruh Alkitab. Kata operatif dalam semua ini adalah ketekunan. Jadi menantikan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah menanti dengan tekun. Baik, mengapa kita gunakan judul menantikan Tuhan sebagai akhir pelajaran dari tribulan ini? Pada pelajaran sahabat yang lalu berbicara mengenai ibadah yang tidak pernah berakhir. Bukankah itu harus jadi pelajaran terakhir? Jadi kita pikirkan beribadah dengan tak berkeputusan, ya, dengan tidak pernah berhenti. Bukankah itu harus menjadi bagian pelajaran yang terakhir? Nah, jawabannya adalah memang kita merindukan untuk satu peribadatan yang tak berakhir, dan itu adalah mulai di dunia ini sampai di surga nanti, ya. Tetapi masa itu masih belum tiba. Itulah sebabnya kita menantikan Tuhan sekarang ini, ya. Kita senang kalau seandainya pelajaran yang sahabat yang lalu itu adalah pelajaran yang terakhir, di mana kita sudah dapat nikmati sekarang ini, ya. Jadi sementara kita beribadah sekarang ini, ya, menunggu untuk kedatangan Tuhan, dan sebab kedatangan Tuhan belum terjadi, maka kita harus menantikan sekarang ini. Oke. Nah, betapa pentingnya kebenaran tentang menantikan Tuhan dibagikan dalam buku Mazmur Daud ini. Silakan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 131 ayat 1-3. Terima kasih. Jadi dikatakan sama seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat petik dari ilustrasi anak yang disapi dengan ibunya, ya? Nah, di sini kita dapatkan keterangan, sementara itu metafora dalam Mazmur 131 ayat 2. Seperti anak yang disapi berbaring dekat dengan ibunya adalah gambaran yang kuat dari seorang yang menemukan ketenangan dan ditenangkan dalam pelukan Tuhan.
Itu menunjuk ada hubungan cinta seorang anak dengan ibunya pada berbagai tahap dalam kehidupan daripada anak tersebut. Ya, kita mencintai ibu dari kecil, kita bergantung betul-betul kepada ibu, sebab tanpa ibu kita tidak bisa dapatkan makanan ataupun pemeliharaan. Nah, dengan menyapi kita dari ambisi, dari kesombongan yang tidak penting, Allah memperkenalkan kita pada makanan padat, yaitu untuk melakukan kehendak-Nya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita tidak bisa hanya dengan makanan-makanan yang ringan saja. Jadi kita perlu juga untuk makanan padat. Jadi kepercayaan seperti anak kecil yang digambarkan dalam Mazmur 131 adalah iman yang dewasa, yang telah diuji oleh kesukaran hidup dan menemukan bahwa Allah setia pada firman-Nya. Oke. Baik, bagaimana menantikan Tuhan? Kita lihat sekarang untuk bagian yang kedua ini, janji-janji Tuhan apa yang meyakinkan kita bahwa kita dapat menunggu dengan tenang. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Jadi kita dapat menunggu dengan tenang dan penuh dengan damai. Ya, walaupun banyak masalah yang kita hadapi, kita masih hidup di dunia ini. Dan di dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dan kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Ya, mungkin tantangan finansial, tantangan rumah tangga, ataupun kesehatan, ataupun juga tantangan di masyarakat dalam mempertahankan kebenaran, atau untuk membangun gereja juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk suatu hal yang disebut apa? Damai. Damai ku tinggalkan bagimu, ya. Bayangkan ini diberikan oleh Yesus pada hari Kamis malam. Ya, sebelum kematiannya, satu malam sebelum kematiannya, Yesus tahu bahwa dia akan disiksa, dia akan dianiaya, dia akan dicemeti dan sebagainya. Tetapi dikatakan, damai ku tinggalkan bagimu. Luar biasa sekali. Ya, damai. Dan damai yang diberikan ini dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab apa? Orang-orang Romawi yang memerintah pada waktu itu mempunyai kata perdamaian Roma, itu Pax Romana. Jadi Pax Romana itu bagaimana? Ya, perdamaian Roma. Kalau musuh semua sudah dikalahkan, baru damai. Tetapi kita bisa memiliki suatu damai, ya, walaupun artinya ketenangan, ya, walaupun banyak tantangan sekalipun, ya. Makanya kita lihat pemazmur, artinya Daud di dalam Mazmur 23 menyebutkan bagaimana dia menyediakan, ya, makanan di hadapan musuhku. Biasanya orang di depan musuhku, orang lari pontang-panting, tetapi kita bisa mendapatkan makanan di hadapan musuhku. Artinya tetap mempunyai ketenangan. Itulah ketenangan daripada orang Kristen yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik, tugas misi khusus apa yang diberikan kepada kita sambil menantikan Tuhan agar pengharapan mulia kita terkabul sepenuhnya diwujudkan? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Jadi kepada kita sementara menunggu, ya, menanti, maka ada tugas misi khusus, yaitu apa? Menabur. Ya, menabur dan mungkin mengalami kesulitan, mungkin dengan mencucurkan air mata, ya. Tetapi akan ada satu masa di mana kita dapat menuai dengan bersorak-sorai, ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengalami suatu tangisan, ya, tantangan yang berat, ya. Saya ingat salah satu murid saya begitu tiba di Kupang, kemudian dia menangis, katanya, aduh, kenapa saya harus bekerja di tempat ini? Itu adalah sesuatu perkara yang sering kita mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan, ya, kesukaran dan sebagainya. Namun, ya, kita bersyukur bahwa kita dapatkan sukacita walaupun bekerja di tempat yang sukar sekalipun, ya. Luar biasa pengalaman daripada orang yang sampai dianiaya misalnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Baik, jaminan apa Yesus berikan kepada kita sebagai pekerja panen? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 37a. Iya, sekarang kenapa yang disebut jaminan? Artinya jaminan, ya, tuaian memang banyak, selalu ada pekerjaan. Jadi di mana saja kita berada, jangan berpikir bahwa kita tidak ada kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan kita itu tersedia di mana-mana. Kenapa? Oleh sebab Yesus akan datang dan tuaian itu banyak. Di mana kita perlu untuk mengabarkan Injil, di mana kita perlu untuk menabur, kita perlu untuk memberikan pelajaran Alkitab. Jadi banyak sekali kesempatan. Eh, Kita dapat melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Apakah dengan menyanyi atau dengan menulis surat yang berisi kebenaran atau mungkin dengan eh, bekerja sebagai diakon, diakones ataupun juga pelayanan masyarakat dan sebagainya. Kita semua artinya tidak semua bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa bersaksi, ya. Dan tuaian memang banyak, ya, tetapi pekerja sedikit. Jadi tidak semua orang yang menerima panggilan untuk bekerja. Lebih kurang 85 sampai 100% daripada orang itu bisa melakukan pekerjaan Tuhan di gereja masing-masing. Tetapi sayangnya hanya 10% yang terlibat. Ya, dan banyak yang tidak terlibat. Dan ini adalah suatu tantangan untuk kita masing-masing dalam membina anggota-anggota supaya mereka dapat untuk melayani. Baik, bagaimana kita harus menanggapi tantangan mengenai jumlah pekerja yang terlalu sedikit? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Ini hal yang sangat menarik sekali tentang tuaian itu banyak, ya. Kemudian dikatakan kita harus berdoa, ya. Mintalah kepada Tuhan, ya. Kemudian dikatakan, ya, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, mengirimkan, ya. Satu hal yang sangat menarik, ya, adalah kata mengirimkan di dalam bahasa Greka, ya, ekbalo, ya. Ek itu adalah out, ya, balo itu dilemparkan. Jadi Tuhan itu melemparkan pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Jadi Tuhan melemparkan. Jadi saudara-saudara, kemana saja Anda dilemparkan, Anda harus siap untuk melayani. Ya. Anda mungkin dilemparkan, ya, ke Papua atau dilemparkan ke Kalimantan, Anda dilemparkan ke Kupang, ya, dan sebagainya, ya, ataupun dilemparkan di kota besar, ya. Kemana saja kita dilemparkan, ya, maka kita harus siap untuk melayani akan pekerjaan Tuhan, ya. Ini satu hal yang sangat menarik, dan kata ia mengirimkan sebetulnya dia melemparkan, ya, sebab Tuhan, ya, bisa tempatkan kita di mana saja. Jangan pilih-pilih tempat. Dulu ada istilah, oh, saya pergi kemana saja asal di Jakarta. Ya, kita harus siap pergi kemana saja untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Baik, apa yang kita alami ketika kita bekerja keras menuai sementara kita menunggu kedatangan Tuhan? Silakan, ini tulisan yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah dia bertemu dengan perempuan Samaria. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.
Yohanes 4 ayat 34 sampai 38. Terima kasih. Jadi kita lihat bahwa ini makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, saya tidak tahu kalau sudah pengalaman. Kadang-kadang kita bisa belajar atau memberikan pelajaran Alkitab dan sebagainya sampai lupa makan. Lupa makan oleh senangnya mengajar. Ya, saya pernah berikan pelajaran. Ya, 5 jam. Oke, tanya jawab. Kemudian dia minta lagi untuk 5 jam. Ya. Dan akhirnya baru terima kebenaran. Oh, kebetulan ada yang dari Belanda, itu Corrie Sanger. Jadi yang saya ceritakan itu adalah Alfi Lisapali. Ya. Dulu adalah ketua pemuda Pantai Costa. Ya. Jadi 5 jam belajar diskusi, kemudian besoknya belajar lagi 5 jam, baru akhirnya diambil keputusan untuk terima baptisan. Dan sekarang mungkin masih sekretaris jemaat di Essen, ya, Belanda. Baik, jadi melayani pekerjaan Tuhan adalah satu makanan untuk kita. Kemudian kita lihat di sini poin yang sangat penting, ada seorang yang menabur, ada seorang yang menuai, ya. Dan jangan kita langsung harapkan kalau begitu kita menabur kita akan menuai. Jangan kita pikirkan bahwa begitu kita pelajaran Alkitab langsung kita akan menuai. Apa yang terjadi saya sebutkan tadi kepada Alfi Lisapali itu, ya 10 jam belajar Alkitab, dia sudah dituai lebih dahulu oleh saudara John Manalif, ya, Johnny Manalif, ya, belajar Alkitab tapi masih belum siap untuk dibaptiskan, ya. Nah, jadi ada orang yang menanam, ada orang yang menuai, ya, itu di dalam, ya, pelayanan. Kalau disebutkan misalnya menuai, artinya menerima baptisan, tetapi jangan lupa bahwa kita harus tetap membina kerohaniannya. Jadi kita harus tetap melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ada orang yang hanya menuai, ya. Menuai dengan apa? Dengan senyum. Jadi kalau Anda bisa melihat akan seorang, artinya kalau Anda bekerja sebagai penerima tamu di gereja, kemudian Anda bisa menyambut orang dengan apa? Dengan senyum. Itu senyuman, ya, daripada penerima tamu itu sangat penting sekali sebelum dia dengar khotbah atau sebelum dia ikuti acara yang lain. Yang pertama dilihat adalah siapa? Penerima tamu atau diakon, diakones atau yang menyambut, ya, greeters, ya. Jadi semua terlibat, ya, di dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang menuai, ada yang menabur. Oke. Jadi apapun fungsi kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Baik. Bagaimana penyucian hari Sabat dapat berhubungan dengan masa menunggu, ya? Hal yang menarik kita lihat di dalam buku Mazmur 92 itu, ya, itu adalah nyanyian yang selalu dinyanyikan pada hari Sabat. Silakan. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Mazmur 92 ayat 4 dan 5. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Mazmur 92 ayat 9. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27 dan 28. Terima kasih. Jadi sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, ya, kita dapat memiliki suatu damai. Dan kata istilah, kalau kita lihat kepada misalnya Mazmur 11 ayat 28-29, datanglah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu atau memberikan kelegaan bagimu. Kata itu kan kata rest, ya. Jadi rest, ya, dalam bahasa Inggris yaitu seperti istirahat, ya. Jadi dengan datang kepada Tuhan, ya, menantikan kedatangan Tuhan, kita mempunyai satu rest, ya. Dan rest itu, Sabat is a day of rest, ya. Dan ada poin-poin yang sangat penting dengan hari Sabat itu, ya. Kita lihat di sini Mazmur 92, Mazmur untuk hari Sabat.
Pujian kepada Tuhan atas karya besar tangannya dan penggambaran orang benar seperti Eden jelas menunjukkan pada penciptaan, aspek pertama yang diperingati oleh Sabat. Jadi Sabat itu adalah untuk memperingati akan penciptaan. Kemudian Mazmur itu juga memuliakan Tuhan atas kemenangannya terhadap musuh sebagai Allah keadilan. Dan dengan demikian memperkuat tema Sabat kedua, yaitu apa? Penebusan dari kejahatan. Jadi Mazmur 92 memuji Tuhan atas ciptaannya di masa lalu dan pemeliharaan dunia sekarang ini. Ini menunjukkan pada harapan akhir zaman dalam kedamaian dan ketertiban ilahi yang kekal. Jadi kita suasana surga bagaimana ya kita akan nikmati untuk selama-lamanya, di mana kita akan mempunyai apa yang disebut eternal rest, ya, yaitu istirahat, ya, kelegaan yang kekal, ya, dan itulah yang kita nantikan sekarang ini, tetapi kita sudah bisa alami di dunia ini dengan persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi ini satu hal yang menarik sekali, memasukkan Sabat di dalam masa menanti. Oke. Nah, Yesus mengajarkan bahwa berbuat baik pada hari Sabat adalah baik. Bagaimana bisakah kita membedakan antara pekerjaan biasa dan pelayanan yang terhormat dalam penguasa hari Sabat, tapi pemeliharaan hari Sabat, ya, pemeliharaan hari Sabat. Silakan. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat 12. Oke, pemeliharaan hari Sabat, ya, adalah hari bersekutu dengan Tuhan. Banyak yang katakan tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Tetapi Yesus berbicara mengenai boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi saya harapkan bahwa kita semua mempunyai satu hari bersekutu dengan Tuhan, ke gereja, memuji Tuhan, kemudian mendengar semua kegiatan-kegiatan pada hari Sabat. Itu adalah hari di mana kita boleh mendapatkan berkat persekutuan dengan Tuhan yang bisa menjadi suatu lambang untuk persekutuan selamanya dengan Tuhan di surga nanti. Bagikan, bagian pengalaman pada saat Anda mengalami istirahat rohani pada hari Sabat sambil melayani orang lain dalam nama Yesus. Ini adalah satu perkara yang Anda bisa share ya di kelas masing-masing dan sebagainya, ya. Jadi pengalaman istirahat rohani, ya, itu berarti oleh sebab kita bersekutu dengan Tuhan, memberikan hari itu khusus untuk Tuhan, dan ini adalah satu penting dalam masa penantian, ya, adanya pengalaman bersekutu dengan Tuhan yang kita alami di surga untuk selama-lamanya, tapi kita alami di sini di dunia ini. Itu yang membedakan antara gereja kita dengan gereja yang lain, ya. Kenapa gereja orang yang lain kan hanya berpikir tentang pergi ke gereja 1-2 jam, ya. Ada yang setengah jam saja, ya. Itu, ya, hanya untuk ke gereja untuk pengampunan dosa misalnya, ya, untuk acara misa. Itu bukanlah pemeliharaan seperti yang diharapkan oleh Alkitab, di mana kita memberikan satu hari sepenuhnya untuk Tuhan, ya. Jadi satu hari untuk Tuhan di mana kita dapat bersekutu, ya, bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia, ya. Sebab, ya, persekutuan sesama manusia pada hari Sabat itu adalah satu persekutuan di mana kita berbakti bersama-sama, menguatkan iman satu sama lain, ya, dan mendorong, menghibur satu sama lain. Itu adalah satu pengalaman yang menggambarkan suasana surga, ya. Jadi bukan hanya pengalaman ke gereja 1 jam, ya, atau 2 jam, tetapi untuk 24 jam kita berikan hari itu dengan Tuhan supaya kita dapat menikmati itu persekutuan dengan Tuhan, ya. Dan saya harapkan saudara-saudara, ya, boleh menikmati ini sebab ini betul-betul berbeda. Kenapa kita berbeda daripada gereja lain? Kenapa begitu unik kita mau tetap hari Sabat? Sebab itu perintah Tuhan dan juga satu perkara yang kita dapat nikmati, ya, Sabat itu, ya. Jadi kalau Anda berpikir menyucikan Sabat dan kita adakan senangnya bersekutu dengan Tuhan, maka tidak terpikir untuk memikirkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, ya. Oke, baik. Di mana kita dapat menyanyi nyanyian
salah ini. Oke, nyanyian dan dalam memuji Tuhan, ya. Pujilah jemaat dari orang-orang saleh, rupanya ini kelebihan yang harus saya pikir sudah dihapuskan. Oke, bagaimana antisipasi, kita masuk kepada bagian ketiga, menantikan Tuhan akan berakhir. Bagaimana antisipasi kegembiraan di pagi hari saat yang menantikan itu tiba? Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5b. Baik, jadi ada yang dinantikan ya di pagi hari, ya, ya, di pagi hari, ya. Eh, itu ada suatu harapan. Saya secara mendadak jadi teringat, ya, orang-orang Tionghoa katakan tentang besok itu, ya, besok pagi itu Mingtian, ya, Mingtian, ya, Ming itu sebetulnya seperti Ming itu seperti terang, ya. Jadi itu berarti besok itu ya adalah sesuatu yang optimis, ya, dan kita bisa lihat bahwa kata yang menunjukkan sekarang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kenapa? Ada satu kabar gembira. Nah, kabar gembira itu apa? Ya, nah kita coba lihat sebab pagi yang dimaksudkan pemazmur di sini adalah suatu pagi yang baru dimulai setelah malam penuh air mata ataupun pagi kebangkitan yang agung, ya, yang kebetulan di Indonesia sekarang ya merayakan Paskah, ya. Oke, mungkin bisa lihat apa yang diharapkan dengan pagi itu. Itu Yohanes 6 ayat 39-40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke, jadi kita sering mendengar tentang pagi, ya, see you in the morning, ya. Itu kata-kata daripada Samuel, ya, Sam, ya, yang akan dibunuh, yang akan dihukum mati, ya, tapi ya sebab dia sudah melakukan kejahatan, ya, tetapi dia bertobat di penjara, ya, melalui pelayanan daripada pendeta Weigel. Artinya dia baca Alkitab di dalam penjara. Mungkin kalau ada yang punya buku kitab ajaib, saya masukkan di situ, ya, tentang Sam Tannewell, ya. Jadi bukan Tannehill. Anyway, Sam Tannehill. Jadi bagaimana dia akan dihukum mati, ya, kemudian dia berkata see you in the morning. Jadi dia optimis walaupun dia mau mati, tidak usah takut, ya. See you in the morning itu apa? Hari pagi kebangkitan, ya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, jadi ini bisa lihat juga tentang ada diberikan contoh hari kebangkitan yang digambarkan oleh Alkitab, ya. Apa yang terjadi pada pagi hari yang dibicarakan dalam Markus 16 ayat 1-8? Mengapa itu penting bagi kita? Tentang pagi yang secara tersebut. Jadi kita tidak baca semuanya, kita baca ayat 2 dan 6 saja, silakan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Terima kasih. Jadi kita lihat mereka berduka cita atas kematian Yesus. Mereka sudah sangat susah, ya, dan mereka pergi ke kuburan, ya, membawa rempah-rempah dan sebagainya, ya.
Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yesus sudah bangkit dan itulah pagi yang cerah untuk mereka. Ya, jadi pagi yang cerah oleh sebab adanya satu kabar sukacita di mana Yesus sudah dibangkitkan. Ya, nah itu merupakan satu kabar yang luar biasa sampai mereka langsung tidak bisa tidak. Yang tadinya malas-malas untuk mengabarkan tentang kasih Yesus, mereka kabarkan. Kenapa? Ada berita kebangkitan, yaitu orang yang mati, ya artinya Yesus yang mereka cintai sudah bangkit, dan kabar kebangkitan Yesus merupakan satu kabar sukacita. Mereka pergi ke seluruh dunia ya untuk mengabarkan tentang hari kebangkitan, ya yaitu pagi kebangkitan tersebut. Nah, dikatakan di dalam keterangan di sini pagi kebangkitan. Pagi kebangkitan Kristus Yesus membuka jalan bagi pagi kekal keselamatan Allah bagi semua orang yang percaya dalam namanya. Murid-murid Yesus mengalami kekuatan penuh dari janji Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Itulah yang mereka alami. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit, hanya karena perkenanan Tuhan dan kasih tanpa syarat, tangisan kita bisa berubah dengan sukacita. Ya. Dan ini kita tahu bahwa masalah kebangkitan bisa jadi pengalaman kita juga, bukankah kita harus mati dalam Yesus, kemudian kita dikuburkan, dosa kita dikuburkan, dan kita bangkit sebagai manusia yang baru. Ya. Jadi manusia yang baru adalah hari kebangkitan, ya, untuk kita, di mana kita bangkit dari hidup lama, ya, mempunyai sekarang kehidupan yang baru. Dan jadi pengalaman daripada Yesus, ya, adalah merupakan salah satu contoh daripada kegenapan daripada Mazmur 30 ayat yang ke-6, ya. Tetapi sekarang, ya, bagaimana kepastian kebangkitan di pagi hari membantu kita untuk mewujudkan melalui malam penuh air mata, ya. Jadi kita harus ingat, ya, sekarang kematian hanya bersifat sementara saja, tetapi akan ada hari kebangkitan, pagi yang cerah, ya. Dan ini yang kita bisa lihat keterangan di sini. Akhir musim panen adalah saat para peziarah bangsa Ibrani kuno membawa hasil musim ke Bait Allah di Yerusalem. Motif panen memberikan pelajaran spiritual yang ampuh bagi masyarakat saat itu. Sama seperti kerja keras menabur dan merawat ladang dan kebunan buah-buahan dan kebun anggur dihargai dengan sukacita panen yang berlimpah, demikian juga pencobaan umat Allah saat ini akan dimahkotai dengan sukacita keselamatan di akhir zaman. Ya. Kita mungkin susah mengalami tantangan hidup. Kadang-kadang banyak orang yang mengalami kesulitan hanya untuk makan. Ya, saya tahu itu. Kadang-kadang kita harus menolong banyak kepada orang yang tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi tempat untuk sewa rumah dan sebagainya. Jadi penuh dengan tantangan, tetapi kita mempunyai kabar baik bahwa ada sukacita di pagi kebangkitan. Baik, gambaran Tuhan besar menunjukkan pada pemulihan Allah atas kerajaannya di bumi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun di sini juga muncul tema menunggu, ya. Sebelum masa itu kita harus menunggu. Seperti halnya panen, kita harus menunggu untuk melihat buah dan hasil kerja kita. Ya. Masa menunggu, tapi jangan pernah berhenti di dalam bekerja. Nah, kita coba lihat bagaimana ini sehubungan dengan kita. Bagikan pengalaman Anda tentang kematian orang yang Anda kasih. Bagaimana kabarmu berduka cita berbeda ketika kamu tahu bahwa kegembiraan datang di pagi hari? Silakan. Yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. Inilah yang kita sungguh nantikan. Inilah Tuhan yang benar-benar kita nantikan, ya. Yaitu Yesus datang,
Kemudian kubur akan terbuka, orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan dan naik ke surga, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi itulah perbaktian yang tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian, tapi kita masih menunggu, ya, menunggu. Ya, kita kehilangan orang tua yang kita kasihi, ya. Kita menunggu kedatangan Tuhan untuk supaya kita bisa bertemu lagi dengan yang kita kasihi. Ya, ini adalah satu kabar baik untuk kita masing-masing. Menunggu, ya, dengan penuh damai sejahtera dan menunggu dengan penuh pengharapan sehingga, ya, kita tidak perlu harus merasa berduka cita oleh sebab ditinggalkan oleh yang kita kasihi. Baik. Bagaimana konsep menantikan kita Mazmur menunjukkan memiliki dan iman yang bertahan lama? Ada beberapa poin di sini yang kita bisa lihat, ya. Yang pertama, orang-orang percaya dipanggil untuk menantikan penggenapan janji-janji Tuhan, sama seperti Abraham, dan Sarah dipanggil untuk menantikan berkat dari anak yang dijanjikan, yang akhirnya diberikan setelah 25 tahun. Jadi menunggu 25 tahun baru terpenuhi. Demikian pula orang Israel yang menanti pembebasan bertahan selama 430 tahun di Mesir sebelum kembali ke tanah perjanjian. Demikian pula para pemazmur dengan iman yang teguh berpegang pada janji-janji Allah. Seperti halnya Daniel yang menggenapi 70 tahun nubuatan Yeremia, ya, menanti kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian, ya. Orang-orang Yahudi juga menantikan ratusan tahun untuk Mesias yang dijanjikan sampai kegenapan waktunya tercapai dan Yesus datang ke dunia ini di dalam tubuh manusia. Penantian terdiri dari dua variabel, antisipasi pemenuhan janji dan harapan bahwa apa yang dijanjikan akan terpenuhi dalam waktu tertentu. Nah, bagaimana kegenapan janji Tuhan di masa lalu, ya? Jadi sebagaimana kegenapan janji Tuhan di masa lalu, maka kedatangan Tuhan juga akan terpenuhi. Harapan akan jadi kenyataan. Ini satu perkara yang sangat penting sekali, ya. Oleh sebab umat Tuhan menanti dulu tergenapi. Sekarang kita menanti, ya, pasti akan tergenapi, ya. Jadi kedatangan Yesus itu akan betul-betul menjadi satu kenyataan. Oke, baik. Saudara Daniel boleh tolong baca ini kutipan dari Langkah kepada Kristus. Baik, jika Kristus diam di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, Filipi 2:13. Kita akan bekerja sebagaimana Dia bekerja. Kita akan menyatakan roh yang sama, sehingga dengan mengasihi Dia serta tinggal di dalamnya, kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Jadi kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, bertumbuh di dalam kerohanian kita, di dalam kasih sayang, di dalam kerendahan hati, di dalam memiliki akan sifat daripada Yesus Kristus. Jadi kita akan dapat selalu bertumbuh. Baik, nah sekarang kesimpulan. Kita merindukan untuk menyembah Allah dengan tidak pernah berhenti. Namun sebelum masa itu tiba, kita harus menunggu. Ya. Masa menunggu bukanlah masa yang tidak berbuat apa-apa. Masa menunggu adalah masa di mana kita memiliki damai, masa bekerja, dan masa punya pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian berkat kekristenan, kita dapat nikmati sekarang ini dan memiliki damai Yesus dan mempunyai sukacita dalam melihat hasil pekerjaan kita bersama dengan Kristus. Oh, banyak berkat-berkat Tuhan. Salah satu adalah kesehatan. Ya, kita dapat bisa lebih sehat daripada yang lain. Ya, orang Advent yang betul-betul mengikuti akan prinsip Alkitab dan Roh Nubuat itu bisa 13 tahun, 12 tahun lebih lama daripada daripada orang yang biasa. Ya. Oke, saat kita menantikan Tuhan, kita akan menemukan kedamaian dan kepuasan di dalam buku Mazmur. Doa dan nyanyian kita adalah tempat hati Tuhan dan hati kita bertemu setiap hari. Ya, jadi kita dapat menikmati akan damai itu. Ya, hal yang kita nantikan untuk hidup damai bersama dengan Allah dapat kita nikmati dengan persekutuan dengan Allah pada setiap Sabat.
Sabat sebagai peringatan penciptaan dan penebusan dapat memberikan damai dan sukacita bagi kita sementara di dunia ini. Jadi menanti tetapi kita sudah bisa nikmati ya sukacita itu di dalam bersekutu dengan Tuhan, oke? Bersekutu satu sama lain penuh dengan kasih sayang ya dalam dunia yang penuh dengan kepentingan diri ya dalam dunia yang penuh dengan peperangan dan kacau balau kita bisa hidup dengan damai ya. Masa menunggu adalah masa ujian. Banyak yang tidak bisa bertahan dalam masa menunggu. Diharapkan kita sabar, setia, menantikan masa menunggu dengan penuh harapan akan masa kehidupan kekal selama-lamanya. Kemudian penantian kita akan berakhir saat Yesus datang di mana kita akan bersama dengan Allah untuk selamanya. Ya. Kehidupan di surga perlu kita kembangkan di dunia ini di mana kita menanti dengan penuh sukacita, damai dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan di surga. Jadi pengalaman menanti itu boleh menjadikan satu pengalaman yang bersukacita kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Oke, ini hal yang sangat penting. So itu mulailah hari dengan Tuhan ya. Sepanjang hari kita selalu mempunyai persekutuan dengan Tuhan sampai ya akhiri setiap hari dengan Tuhan. Baik. Kita coba lihat beberapa pertanyaan aplikasi yang saudara bisa tanyakan. Bagaimana kita dapat menolong orang yang kecewa sebab telah lama menunggu kedatangan Tuhan, namun Yesus belum juga datang. Ya, sampaikan bahwa berkat Tuhan itu kita bisa nikmati di dunia ini. Ya, damai sejahtera mengasihi sesama manusia itu adalah yang kita dapat nikmati di dunia ini. Ya, sehingga orang rindu untuk datang ke gereja, rindu kapan Sabat itu datang. Ya. Banyak sekali orang yang punya pekerjaan banyak dan sebagainya, tetapi kalau sudah tiba hari Jumat, aduh senang sekali ya, senang sekali. Kenapa? Berhenti daripada pekerjaan, bersekutu dengan Tuhan. Masing-masing kita harus mempunyai ya pengalaman yang seperti itu. Bagaimana kita tetap mempunyai iman yang terus bertumbuh walaupun banyak menghadapi banyak kekacauan hidup? Ya, selama kita bersekutu dengan Tuhan, selalu kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kekecewaan kehidupan. Ya, jadi kita ingat apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai 5, tinggallah di dalam aku maka engkau akan berbuah banyak. Ya, jadi berbuah itu termasuk di dalam hal ini memeliharakan iman yang teguh. Apakah apa yang Anda pertama rindukan saat Anda masuk surga? Bertemu dengan Yesus misalnya, ya itu bisa didiskusikan, ya, atau bertemu dengan ayah kita, bapak kita, atau dengan anak kita, ya, yang sudah mendahului kita. Sesudah itu mungkin Anda mau ketemu dan mau bicara dengan Musa, ya, berbicara bagaimana pengalaman Musa menghadapi tantangan dan sebagainya. Jadi itu punya pengalaman kita untuk bertahun, beribu tahun yang tidak pernah berkesudahan. Ya. Dan kasih Tuhan selalu baru setiap hari walaupun kita di surga. Baik, apa yang menyebabkan kita dapat merasakan sukacita di dunia ini sementara menunggu Yesus yang belum kunjung datang? Yang menyebabkan adalah oleh sebab kalau kita mempunyai apa? Yesus Kristus. Ya. Orang Kristen yang ada tulisan kutipan orang Kristen yang murung-murung ya adalah jadi bahan tertawaan setan dikatakan. Kenapa? Sebab itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak cukup kuat ya untuk mengubah kita, tidak berkuasa dalam mengubah kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai pengalaman ya bersama dengan Tuhan sehingga kita boleh betul-betul hidup dengan penuh sukacita setiap hari walaupun tantangan itu banyak sekali. Baik, terima kasih ya untuk semua partisipasinya. Lumayan ada 99 orang ya, 100 kurang 1. Ya, minggu lalu jauh lebih banyak ya, sampai 140-an. Anyway, mungkin banyak kegiatan yang lain pada Jumat malam di Indonesia. Silakan ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, anggota PGSSI di mana saja berada. Saatnya untuk kita buka ruang tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, baik secara langsung boleh klik raise hand.
Ya, ada di sini Bapak Lodi Suranti, boleh klik raise hand biar kami panggil. Oke. Dan juga yang bertanya melalui room chat bisa ketik di room chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Pendeta. Ini tadi saya lihat ada dari Pak Munte. Sepertinya pertanyaannya Pak Munte ya. Cara yang salah dalam menantikan Tuhan itu seperti apa? Cara yang salah dalam menantikan Tuhan ini maksudnya. Cara yang salah dalam menantikan Tuhan seperti apa tuh maksudnya? Mungkin ini maksudnya karena ada tanda tanya. Iya, orang-orang yang tidak sabaran, orang-orang yang penuh dengan mengomel, aduh susah sekali nih, banyak tantangan pekerjaan ya, kemudian kekecewaan ya yang datang dari mana-mana ya. Aduh, saya harus kerja sebagai pendeta dengan gaji kecil ya. Itu menantikan Tuhan tetapi penuh dengan omelan ya. Tetapi kita bisa menabur dengan senang, kemudian kita boleh bekerja dengan gembira, ya. Dan sikap kita, attitude kita itu sangat penting sekali, ya. Dan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman, artinya ayat yang kita bisa sudah lihat tadi saat itu, bagaimana kita dapat tetap memiliki damai, ya. Dan kembali, damai itu adalah keadaan yang penuh dengan damai sejahtera walaupun banyak tantangan hidup sekalipun. Sama seperti Yesus yang memiliki damai walaupun gelombang sedang menimpa. Ya, ingat pengalaman Yesus di eh, eh, Laut Galilea itu murid-muridnya itu pada saat eh, laut itu tenang, itu Danau Galilea itu tenang, maka mereka pun tenang. Tetapi begitu angin ribut datang, mereka kacau, ya, ketakutan. Padahal mereka semua adalah pelaut, ya, artinya nelayan. Tetapi ya, Yesus tidur dengan tenangnya. Itulah damai Yesus yang Yesus katakan tidak bisa diberi, damaiku bukanlah yang dapat diberikan oleh dunia ini. Ya, damai Yesus adalah tetap memiliki ketenangan walaupun mengalami bagaimana beratnya kehidupan. Ya, jadi menanti ya yang salah adalah kalau kita hidup dengan mengomel keluhan dan merasa menanggung beban sendiri, ya. Itu kita tidak akan bisa sanggup untuk hadapi. Hanya dengan persekutuan dengan Tuhan dan Tuhan yang menguatkan kita supaya kita bisa siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Amin. Terima kasih atas jawabannya Bapak Pendeta. Berikutnya dari Dr. Raymond Sako di Palangkaraya. Ini dia membahas tentang Yesus dibangkitkan hari pertama, hari Minggu. Apakah orang benar juga akan dibangkitkan pada hari pertama, yaitu hari Minggu? Lalu yang berikut, penciptaan pertama, hari pertama adalah hari Minggu. Penciptaan baru, hari pertama, hari Minggu. Mohon pendeta, mohon pencerahannya. Oke, Silakan. saya tidak tahu apa Yesus akan datang pada artinya akan datang pada hari Minggu atau ke masa kebangkitan orang benar pada hari Minggu, ya. Yang kita ketahui bahwa kita sebutkan istilah pagi kebangkitan, ya. Pagi kebangkitan itu dia bisa datang kapan saja, ya. Dia bisa datang kapan saja, ya. Dan pada hari apa saja, ya. Dengan demikian maka kita akan menyambut kedatangan Tuhan, bukan tidak ada sesuatu perkara yang signifikan mengenai masalah hari di situ, ya. Kenapa? Yang menjadi puncak adalah kedatangan Yesus Kristus, ya. Jadi itu adalah satu hari yang penuh dengan sukacita, ya. Kemudian apa nih penciptaan pertama, penciptaan pertama hari adalah hari Minggu, penciptaan baru hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, ya. Mungkin maksudnya pada masa penciptaan yang baru nanti akan terjadi pada hari Minggu. Kita
Saya tidak tahu ada referensi tentang itu, ya. Kalau misalnya ada referensinya boleh kita sampaikan, ya. Tetapi sepanjang yang saya tahu, ya, eh, itu untuk Tuhan semua hari adalah sama. Ya, dia bisa datang kapan saja. Namun Tuhan memberikan hari Sabat supaya kita dapat mengingat akan Tuhan, ya, akan penciptaan. Jadi hari Sabat begitu penting supaya sampai Tuhan katakan ingatlah, ya, ingatlah kamu kan hari Sabat supaya kamu sucikan Dia. Jadi hari Sabat adalah hari yang kita harus ingat. Tetapi mengenai masalah hari kebangkitan, ya, itu yang bangkit bukan yang penting bukan masalah harinya. Sebab kalau misalnya harinya yang bangkit maka kita akan pelihara hari Minggu. Tetapi adalah bahwa Tuhanlah yang telah bangkit, ya. Dan banyak orang yang katakan kita harus merayakan kebangkitan Yesus. Jadi dengan demikian kita harus merayakan hari Minggu. Nah, Alkitab menyebutkan bagaimana kita merayakan hari kebangkitan, ya. Kalau kita lihat kepada buku Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5, maka kita merayakan kebangkitan itu kalau seorang itu bertobat, ya. Jadi hari yang artinya dia punya hidup yang lama dikuburkan, ya, dan dia bangkit sebagai manusia yang baru. Nah, itulah pemeliharaan hari kebangkitan, ya, yaitu kalau seorang itu bertobat, ya, mempunyai hidup yang baru. Jadi mengenai masalah poin tentang dunia akan diperbaharui dan itu pada hari Minggu, saya tidak mempunyai informasi untuk itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Semoga telah menjawab ya, Dr. Remasaku. Yang berikut ini ada yang ingin bertanya langsung, yaitu Bapak Lodi Surenti. Silakan di Palu. Silakan Pak Lodi, boleh langsung unmute. Ya, terima kasih. Selamat malam, selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Ya, selamat Sabat. Bagaimana kabar dari Palu? Ya, baik-baik saja, Sir. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Kita kelompok gereja Maslen hari ke-7 adalah kelompok yang memperkenalkan diri adalah satu umat yang sisa, umat yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tadi sudah sempat disentil bagaimana ketika kita saat ini hidup dalam penantian, ada beberapa poin yang atau hal yang perlu kita lakukan dalam penantian ini. Dengan mereka-mereka atau kelompok-kelompok di dalam penantian ini tampil dengan sebuah warna untuk memberikan koreksi-koreksi menurut misi dan visi dari kelompok-kelompok ini untuk memperbaiki yang salah dalam pelaksanaan organisasi kita, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke jemaat-jemaat bahkan. Itulah sebabnya saya mau meminta pandangan, sebab saya sendiri pernah dimasukkan, bukan saya memasukkan, dimasukkan, baik itu di Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur, tapi kedua-duanya saya akhirnya memutuskan diri untuk keluar dari grup itu, karena saya coba tampil dan memberikan masukan-masukan. Ada yang tidak berani untuk menantang. Kalau saya berani menantang, memberikan masukan-masukan, mengarahkan sesuai dengan kerohanian kita. Maka saya ditelepon, di WA oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang sebenarnya dalam penantian ini mereka baik tapi tidak mampu bersuara. Jadi saya memilih untuk lebih baik keluar. Barusan terakhir ini saya dimasukkan di Indonesia Timur lagi, tapi saya hanya sebagai pemantau, tidak memberikan. Karena mereka
punya masukan-masukan yang saya lihat itu ada kebenarannya terhadap pelaksanaan organisasi. Saya mengatakan ini karena kita dalam berada sementara menanti kedatangan Yesus. Itulah sebabnya saya meminta pandangan bagaimana pendeta dapat memberikan pandangan pendeta tentang kelompok-kelompok orang-orang yang berada di sini. Apakah memang itu adalah salah satu bagian dari orang-orang atau umat yang sisa dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke. Kita perlu ingat bahwa dalam menanti salah satu hal yang sangat penting ya, yang dianjurkan oleh Alkitab banyak adalah encourage one another ya. Sering kita di dalam bahasa Indonesia disebutkan kata menasihati satu sama lain ya, tetapi kata yang tepat sebetulnya to encourage itu memberikan dorongan satu sama lain. Satu perkara yang sangat berbahaya adalah kalau mengkritik satu sama lain. Ya, sebab mengkritik ya itu lebih banyak bersifat menjatuhkan. Ya, merasa diri benar, kemudian menyalahkan akan orang lain, ya itu adalah satu hal yang berbahaya. Ya, berbahaya oleh sebab merusak akan kerohanian dia sendiri, merusak akan kerohanian orang lain, dan juga sering merusak nama organisasi. Ya. Jadi bagaimanapun kelemahan ya yang terjadi, ya maka kita mempunyai suatu prosedur untuk memperbaiki. Ya. Jadi untuk memperbaiki itu ada prosedurnya. Kita ada komite, ya kita ada kalau kita lihat kepada Matius pasal 18, ya akan prosesnya bagaimana yang kita harus buat, yaitu datang kepada orang itu, kemudian berbicara dari hati ke hati, kemudian adanya saksi, kemudian baru di dalam suatu majelis dan sebagainya. Jadi ada proses untuk memperbaiki suatu kesalahan. Oke. Jadi bukan dengan cara mengkritik atau menyebarluaskan seperti yang terjadi di banyak medsos sekarang ini. Ya. Jadi kita harus menolong, menguatkan satu sama lain. Itu adalah sifat kekristenan. Ya. Jadi ada bedanya, ya, to encourage dengan to criticize. Ya. Jadi kalau to criticize adalah sesuatu hal yang melemahkan dia sendiri dan juga orang lain yang tidak tahu akhirnya jadi tahu dan sebagainya. Tetapi lain dengan artinya to encourage. Ya, no. Saya tahu bahkan pernah nama saya juga dimasukkan tentang kelemahan saya. Ya, kemudian saya tidak tanggapi di grup. Ya, apa yang saya buat saya tulis secara pribadi. Ya, akhirnya dia minta maaf. Ya, ternyata informasi yang dia peroleh itu adalah tidak benar. Ya. Jadi saya lebih bagus artinya berbicara secara pribadi. Kalau misalnya dikritik ya kemudian jelaskan, sebab itu harus diklarifikasi, tetapi dengan tidak melibatkan akan orang lain. Ya, sebab kalau misalnya saya mengatakan bahwa dia salah, dia kan malu juga. Ya. Jadi kita pun tidak perlu harus mempermalukan orang. Jadi kita berbicara dari hati ke hati dengan orang tersebut. Baik, itu yang saya bisa berikan sehubungan dengan pandangan yang saudara tanyakan, saudara Rodis. Halo, saudara Rodi. Sinyalnya agak lemah ya. Jadi, oke, silakan. Ya, siap. Dari Terima kasih. Palu. Terima kasih. Oke, Ya. baik, terima kasih. Salam untuk jemaat di Palu. Baik, kita menuju kepada pertanyaan berikut dari saudara Kristo. Jika ada yang berkata bahwa saya yakin akan masuk surga, apakah itu pernyataan yang salah atau merupakan suatu kesombongan rohani daripada berkata saya rindu masuk surga? Mana yang benar, Pak Pendeta?
dengan sendirinya satu hal yang sangat menarik ya, bahwa Mrs. White menyebutkan mengenai masalah ini ya, yang dikatakan bahwa kita jangan terlalu overconfident ya, sebab itu akan mempunyai satu kecenderungan untuk kesombongan ya. Ya. Jadi overconfidence yang kita sudah pasti saya akan masuk surga ya. Jadi cenderung untuk satu hal kesombongan ini disebutkan oleh Mrs. White. Tetapi biarlah kita tetap berserah setiap hari, dan kita tidak perlu harus sampaikan kepada orang bahwa saya sudah pasti akan masuk surga ya. Dan kita percaya ya bahwa kita masalah surga itu adalah masalah Tuhan, dan itu adalah masalah kasih karunia ya. Itu bukan satu perkara yang kita usahakan ya. Kita bukan berusaha untuk masuk surga ya, tetapi surga adalah sesuatu perkara yang Tuhan siap untuk berikan kepada kita ya. Saya mau tanya, kalau tidak ada surga, apakah saudara mau tetap jadi Advent? Kalau untuk saya akan tetap jadi Advent walaupun saya tidak ada surga. Ya, kenapa? Sebab saya dapatkan berkat daripada umat Advent itu cukup banyak sekali ya. Berkat sukacita, berkat kesehatan ya, berkat berkat banyak teman ya, berkat kesempatan melayani dan sebagainya. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang saya bisa alami di dunia ini. Tetapi yang Tuhan janjikan lebih daripada berkat di dunia ini, yaitu Tuhan akan memberikan surga. Tetapi kalau seandainya tidak ada surga, tetap kita merasakan sukacita di dalam dunia ini. Sementara kita menunggu, kita bisa mempunyai damai sejahtera, kita mempunyai kebahagiaan, mempunyai sukacita ya. Itu adalah hal yang kita dapat nikmati sementara sekarang ini ya. Dan surga adalah bonus ya. Ya. Itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada umat yang percaya ya. Jadi tidak usah takut-takut ya. Tidak perlu juga harus menunjukkan suatu kesombongan dan sebagainya. Marilah kita tetap bersekutu dengan Tuhan, dan surga itu tidak perlu harus dikhawatirkan, itu akan Tuhan karuniakan. Amin. Terima kasih atas penjelasannya Pak Pendeta. Kita menuju ke pertanyaan berikut dari Saudara Victor Lanes. Ini dari Jemaat Jamrut di Jakarta Pusat. Selamat pagi waktu Amerika, Bapak Pendeta Kuntara. Menanti kedatangan Tuhan Yesus dalam kondisi ekonomi yang sangat miskin, bagaimana caranya bisa menanti kedatangan Yesus dengan sukacita, padahal dalam keadaan sangat miskin? Ya, jadi Paulus katakan puaslah, merasa puas dengan apa yang ada. Ya, jadi kalau kita merasa puas walaupun miskin tidak jadi suatu masalah. Ya, saya tidak merasa lebih berbahagia ya oleh sebab saya punya mobil ya, kemudian ada rumah ya, dibandingkan dengan saya waktu saya di Kupang dan tidur ya di tempat tidur yang tidak ada kasurnya. Oke. Saya tinggal di situ untuk 2 tahun. Bukan berarti saya tidak bisa untuk beli kasur, tetapi justru uang saya gunakan untuk menolong orang anggota yang tidak makan ya. Kemudian anak yang artinya ada orang yang sakit dan sebagainya. Sebetulnya bisa dibelikan kasur ya, tetapi ya oleh sebab kebutuhan orang lain lebih besar ya, saya berikan pertolongan kepada mereka di Kupang ya. Jadi ya, apakah saya waktu itu kurang berbahagia? Oh, saya rasa berbahagia. Kenapa? Sebab saya mempunyai Yesus Kristus dan sukacita di dalam pelayanan. Waktu itu jalan kaki 18 km ya untuk pergi ke namanya dari Kupang ke Oi Batu. Saya menyanyi dalam perjalanan. Apakah berjalan kaki 18 km itu tidak berbahagia dibandingkan dengan saya bisa melawat pakai mobil sekarang ini? Enggak juga. Jadi kebahagiaan itu tidak tergantung kepada keadaan. Kebahagiaan itu tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada makanan. Kebahagiaan itu diperoleh kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan itu bisa Anda
di padang belantara, ya saya ingat di Kupang, ya artinya di Oi Batu lah, karena merenung ya, berbicara dengan Tuhan, itu satu hal yang membahagiakan. Ya, jadi sukacita tidak tergantung kepada keadaan, ya, tidak tergantung kepada hari, ya, tidak tergantung kepada waktu. Kebahagiaan adalah tergantung kepada persekutuan kita dengan pencipta dan penebus kita, ya. Itu adalah hal yang sangat penting untuk kita masing-masing. Dan Tuhan berkati kepada kami ya, untuk kami lihat, untuk supaya bisa menolong orang lain, ya. Kita merasa senang ya bisa menolong, ya. Baru pagi ini dapatkan berita perlu ada orang yang uang sekolah. Ini oke, nanti kami bantu, ya. Hampir tiap hari orang minta pertolongan. Kalau ada rezeki ya kita bagikan. Kalau Tuhan berikan berkat kepada kita supaya kita bisa hidup, tetapi juga supaya kita bisa tolong pekerjaan Tuhan dan juga untuk menolong orang miskin, ya. Itu hal yang sangat penting yang kita harus alami. Jadi kembali, ya, tidak selamanya kemiskinan menyebabkan kita berduka cita. Kemiskinan, ya, tetap boleh menjadi satu keadaan di mana kita lebih bergantung kepada Tuhan dan tetap bersuka cita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mudah-mudahan ini dapat menolong pandangan dari saudara Victor Lanes. Ya, terima kasih Pak Pendeta, semoga telah menjawab ya, saudara Victor Lanes. Yang berikut ada pertanyaan kembali dari Dr. Raymond Sako. Waktu kita bangkit masih menggunakan atau masih mengenakan tubuh daging kita, walau dalam bentuk tubuh yang kekal, abadi, tidak fana. Pertanyaan saya, apakah di surga akan dapat melihat Allah Bapa yang adalah roh? Ini gimana nih? Bagus juga pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Ya, dengan sendirinya kita akan berada dalam suatu persekutuan dengan Tuhan, ya. Saya ingat pada saat Mrs. White masuk ke surga dalam khayalnya, dia ingin melihatkan Allah Bapa, ya. Kemudian Yesus berkata kepada, ini dalam khayal, ya. Yesus berkata kepada Ellen G. White yang mengatakan bahwa itu Allah penuh dengan kemuliaan dan kita tidak sanggup untuk melihatnya. Tetapi memang keadaan manusia yang berdosa. Tetapi kita mengetahui bahwa kita nyanyikan muka dengan muka nanti, ya. Aku lihat Tuhanku, ya. Kita akan lihat muka dengan muka, ya, oleh sebab keadaan kita yang tidak berdosa, tetapi ya bagaimana akan bentuk Tuhan itu, ya, kita sangat sukar bagi kita untuk menggambarkan, tetapi yang jelas apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, siapa yang melihat akan aku, ya, ia telah melihat akan Bapa. Jadi persekutuan kita dengan Yesus, kita akan selalu berjalan dengan Yesus yang merupakan adalah dia adalah firman dan dia adalah Tuhan, ya. Jadi gambaran itu dengan lebih mendetail, ya, kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengadakan suatu spekulasi begini begitu dan sebagainya. Tetapi ya kita akan merasa bersuka cita pada saat kita ya hidup bersama dengan Tuhan di surga. Dan kita harus mulai menghidupkan sukacita itu sementara kita masih berada di dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Amin, Terima amin, kasih. amin. Sudah menjawab ya, Dokter. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan juga yang memberikan ucapan selamat hari Sahabat. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kami akan tutup. Tapi sebelum kami tutup, apakah dari tim produksi akan menyampaikan poster untuk program Oral Channel di depan hari-hari ke depan ini? Kami persilakan. Oh, ini ada satu lagi nih terakhir ini. Dari Saudara Markus. Kadang ada orang yang jadi ragu sampai dia berkata bahwa dari zaman saya baca sudah sering mendengar bahwa Yesus akan datang segera.
Dan saya bocah maksudnya. Tapi sampai sekarang saya sudah tua, belum juga datang. Bagaimana kita dapat menyadarkan orang seperti ini supaya tetap sabar menunggu? Ini tentang menanti kedatangan Tuhan ini ya. Ya, Bahkan ada saya sudah sampai ingat mati ya. waktu menerima pekabaran ini, ya, eh, ini adalah persis 60 tahun yang lalu. Ya, saya masih pemuda, anak SMA, ya, terima pekabaran ini di kota Bandung, langsung saya pikir, aduh, Yesus sudah mau datang ya. Pasti saya tidak akan sempat untuk menikah. Ya. Mungkin saya tidak akan sempat untuk selesaikan sekolah. Ya, jadi itu artinya perasaan yang artinya menggebu-gebu. Ya. Tetapi itu kan masih kasih kesempatan untuk sekolah, selesai sekolah, masih sempat kerja di Kupang Timur, akhirnya saya pergi ke Filipina, ya. Sesudah selesai master dari Filipina, masih juga Yesus belum datang, ya saya teruskan sekolah dan sebagainya, sudah bekerja, tetap ternyata Yesus belum datang, ya. Tetapi kita harus ingat, ya, bahwa untuk Tuhan, ya, itu tidak ada suatu perbedaan waktu, sebab Tuhan itu tidak berada di dalam kurun waktu, ya. Jadi waktu itu adalah ada pada kita. Tuhan itu tidak dalam kurun waktu. Jadi untuk Tuhan, ya kapan saja dia datang itu dia bisa, itu tidak menjadi masalah, ya. Dan Tuhan mempunyai rencana untuk masa kedatangannya. Tetapi kita harus ingat, masa menunggu adalah masa di dalam pembentukan tabiat. Sebab satu-satunya yang kita akan bawa ke surga adalah apa? Bukan harta kita, ya, bukan oleh sebab titel kita, ya, atau pencapaian kita. Yang kita bawa adalah tabiat, ya. Tabiat apa? Tabiat Yesus, ya. Itu sebabnya Tuhan tidak kasih tahu kapan Yesus datang. Kalau dia kasih tahu Yesus akan datang misalnya Januari tanggal 1 tahun 2025. Wah, orang akan baru bertobat kapan? Ya, tanggal 30 Desember baru orang bertobat, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya, mereka itu masuk di surga, tetapi ya pencopet masih akan mencari mangsanya. Sebab apa? Belum ada perubahan tabiat. Jadi masa menanti adalah masa di dalam pembentukan tabiat, di mana kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk menurut, ya, belajar untuk menolong sesama. Sebab tabiat itu dibentuk dengan kegiatan yang kita buat, ya, dengan banyak berdoa dan mengasihi akan Tuhan, kita membentuk tabiat kasih. Dengan menolong orang lain, kita dapat membentuk akan tabiat kasih kepada sesama manusia. Jadi kasih itu adalah, ya, tabiat Yesus, dan itulah yang harus kita bentuk. Sebab sebelum kita tiba di surga, kita harus mempunyai tabiat yang mengasihi satu sama lain yang berada di dunia ini. Kita tidak bisa katakan nantilah di surga saya bisa ampuni dia, ya, saya terlalu sakit hati sama dia, nanti di surga saya baru ampuni. Itu tidak bisa, ya. Kita harus siap mengampuni sementara kita masih berada di dunia ini. Jadi tabiat Yesus kita bentuk, ya, sementara kita di dunia ini. Dan ya, kalau konsep kita haruslah, kalau Tuhan Yesus belum datang, artinya Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk lebih berserah, lebih berkembang dalam kerohanian, lebih dapat membentuk tabiat Yesus. Jadi, ya, terima kasih untuk segala keadaan. Kalau Tuhan datang hari ini, terima kasih, kita bersyukur. Kalau belum, itu pun kita harus bersyukur, artinya Tuhan mau supaya kita dapat lebih bertobat lagi setiap hari. Baik, terima kasih Pak Pendeta, semoga telah menjawab. Dan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan juga ucapan hari Sabat. Baik, sebelum kita tutup, mohon maaf, kami akan menyampaikan dari tim produksi untuk program Oral Channel Sabat Subuh. Silakan. Oke, ini posternya, yaitu program wanita dan pria kekasih Tuhan pada 2 subuh hari Sabat, hari Sabtu subuh pukul 4.15 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Fandi Renato, ya.
MC Ibu Deborah Tinango, Dosyafaat Ibu Jenny Sagala, dan juga renungan pagi oleh Saudari Novian Bundung. Terima kasih. Baik, demikianlah program kita pada malam hari ini. Selamat belajar, selamat melayani. Kita akan tutup dengan doa. Mendoakan juga Ibu Peggy yang sedang berada di Malang. Pak Pendeta Kuntara, boleh doakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami punya Tuhan yang menjadi pencipta, penebus, dan pemelihara kami sekalian. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat penting ya Tuhan. Biarlah masing-masing kami akan tetap rindu menantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Engkau akan datang. Dan biarlah masa menunggu adalah masa di mana kami dapat mempunyai damai sejahtera, kami mempunyai kegiatan yang menolong sesama manusia, kemudian menyampaikan akan kabar keselamatan. Masa menunggu adalah masa bekerja dengan penuh kesabaran dan penuh pengharapan. Sehingga dengan demikian, masa yang kami nantikan itu akan tiba di mana kami boleh bersukacita dengan sepenuhnya bersama dengan Yesus, bersama dengan mereka yang kami kasihi. Dia pun berdoa untuk semua guru-guru sekolah Sabat supaya mengajar dengan penuh kuasa, dengan kuasa Roh Kudus, supaya segala sesuatu dapat disampaikan yang dapat menolong kerohanian daripada anggota. Yang pun berdoa untuk mereka yang tidak sempat hadir sekarang ini, dan Engkau tahu mereka satu persatu. Tuhan berkati akan keluarga Peggy, ya, Ferdinand Iskandar di Batu, Malang, dalam retreat mereka dan kegiatannya, supaya dapat menjadi berkat ya untuk semua anak-anak ataupun anggota yang dibimbing dalam kerohanian. Begitu juga mereka tetap dapat perlindungan Tuhan dengan kesehatan yang prima, teristimewa kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau dengar doa kami, ya, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih.